Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat datang kembali pada para peserta Madrasah Filsafat Ibnu Arabi. Pada malam hari ini kita akan memasuki pertemuan ketiga atau sesi ketiga dari rangkaian program Madrasah Filsafat Ibnu Arabi ini. Ya, kita eh, sebelumnya telah bertemu pada pertemuan yang pertama dengan pemateri Ustadz Dr. Abdul Aziz Abbasi yang membahas tentang pendahuluan dan pengenalan terhadap Ibnu Arabi dan karya-karyanya serta biografinya. Kemudian pada pertemuan kedua kemarin kita sudah eh, juga berdiskusi dengan Ustadz Dr. Beni Susilo PhD mengenai tema Al-Haq adalah Wujud. Dan pada pertemuan ketiga ini kita akan bersama-sama mendengarkan pemaparan materi dari eh, Ustadz Azam Bahtiar MSI yang mana telah hadir di tengah-tengah kita semua. Beliau insya Allah akan membawakan tentang tema Al-Asma dan As-Sifat itu. Sebelum kita mulai, mungkin kita akan sedikit mengenalkan mengenai pemateri kita pada malam hari ini. Beliau bernama lengkap Ustadz Azam Bahtiar MSI. Beliau adalah Direktur Nur Al-Wala, Pusat Kajian Akhlak dan Tasawuf, dan beliau juga salah seorang dosen di program Sarjana dan Pasca Sarjana STAI Sadra. Selamat datang, Ustadz. Ya, selamat datang. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah kita bertemu kembali, Ustadz, meskipun di Zoom yang berbeda dan materi yang berbeda. Alhamdulillah saya juga merupakan salah satu murid beliau, dan insya Allah kita juga sama-sama merupakan penggemar dari Ibnu Arabi yang pada malam hari ini kita akan kaji pemikirannya, terutama dalam bab Al-Asma dan As-Sifat yang eh, pada pertemuan ketiga pada malam hari ini. Sebelum memulai diskusi kita pada malam hari ini, eh, izinkan saya memulai untuk acara ini dengan pembacaan Al-Fatihah dan solawat. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya adalah sesi utama dari pertemuan kita, yaitu adalah sesi penyampaian materi oleh Ustadz Azam Bahtiar MSI dengan membawakan bab Al-Asma dan As-Sifat. Eh, Kami berikan waktu Ustadz selama 60 menit atau 1 jam untuk menyampaikan materi, kemudian disusul dengan sesi tanya jawab Ustadz. Baik, kepada yang terhormat Ustadz Azam Bahtiar, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih, sebuah kehormatan bagi saya untuk diminta yang terlibat di dalam kelas yang penuh berkah ini untuk mendiskusikan materi atau ya, ajaran-ajaran dari para urofa, ya, kaum arif billah yang em, bisa kita katakan ya itu ajaran-ajaran yang sifatnya perennial dan bersifat universal ya. Jadi sudah digagas ratusan tahun yang lalu, tapi karena memang tema itu sendiri beyond of history yang melampaui sejarah, jadi hingga sekarang pun tetap relevan dalam konteks nanti yang akan saya jelaskan. Namun sebelum itu ya, karena ini sebetulnya lebih berupa kajian teks ya. Nah, kalau saya baca tornya itu, saya memohon perkenaan dari teman-teman semua untuk mari sekali lagi membacakan surat Al-Fatihah ya, khususnya ini kita hadiahkan untuk ruh
tentu saja baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau dan para sahabatnya yang suci, yang setia. Juga khususnya untuk ruh dari Sayyidi Muhyiddin Ibn Arabi dan em, muridnya atau murid dari muridnya yaitu Syekh Daud Qaisari yang bukunya menjadi acuan dalam kajian kita ya. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin sholihatin bisirril Fatihah. Ya, sama share screen dulu ya. Ya, teman-teman semua, tadi saya katakan bahwa pada dasarnya kan kelas kita ini adalah kajian teks gitu ya, kajian daras buku. Tapi saya disclaimer ingin sampaikan bahwa saya tidak membahas keseluruhan dari bab asma wa sifat, yaitu terlalu panjang dan beberapa memang cukup detail ya atau dakik gitu. Jadi saya mencoba menghindari bagian-bagian tertentu. Semoga ini meskipun jelas mereduksi ya, semoga tidak mengurangi poin penting yang menjadi bagian dari bab al-asma wa sifat ya. Nah, saya akan mulai dari bagian awal ya. Ini pengantar dulu ya, dalam sesi sebelumnya sudah dibahas tentang hakikat wujud ya, dengan Ustadz Beni ya kalau nggak salah ya. Bahwa wujud itu sendiri bukanlah keberadaan yang sifatnya eksternal ya, ain khariji maupun zihni yang sifatnya mental, tetapi dia adalah la bisyaratin ya, jadi realitas yang tanpa syarat ya. Kemarin sudah didiskusikan soal itu ya, dan ini menjadi salah satu materi yang paling kunci di dalam Irfan Nazari ya. Dalam tasawuf falsafi disebutnya demikian secara peyoratif ya. Dan eh, banyak argumentasi diajukan di situ, kita nggak perlu mengulang ya. Poinnya adalah eh, nature dari wujud itu sendiri adalah la bisyaratin ya. Jadi sangat-sangat luas ya. Kemudian telah dibuktikan juga bahwa eh, wujud itu adalah al-haq ya, atau Allah ya. Allah bukan bukan dalam makom nama ya, tapi Allah dalam zat ya. Nah ya, jika metafisika wujud itu sendiri menegaskan bahwa wujud sebagai yang paling samar dan misterius esensi dan hakikatnya, ini memunculkan persoalan serius ya. Bagaimana menjelaskan hubungan antara Tuhan atau al-haq tadi ya sebagai wujud ya dengan alam ciptaan ya, multiplicity ini yang mengandung multiplisitas kejamakan. Kaidah sederhana yang eh, Anda mungkin sering dengar ya dipelajari dalam teks-teks standar itu bahwa al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Bahwa zat yang bersifat satu atau tunggal atau basit dalam arti tidak terkomposisi, maka darinya tidak muncul kecuali yang satu juga ya. Jadi bukan bukan kejamakan. Lalu bagaimana menjelaskan ketunggalan Tuhan dalam arti senyatanya kata ketunggalan itu ya, dengan kompleksitas dan multiplisitas alam semesta yang adalah ciptaan. Dia adalah Tuhan dan selebihnya adalah ciptaan. Ini bagaimana menjelaskannya ya. Jadi kira-kira bagaimana menjelaskan hubungan semesta ya, yang mengandung multiplisitas dalam dirinya ya. Bagaimana menjelaskan itu sebagai berasal dari sang wujud yang sepenuhnya tunggal. Ini problem laten dalam filsafat yang sangat tua usianya. Nah, saya lanjutkan. Apa sih urgensi pembahasan ini ya? Pertama, asma sifat ini kan dibahas tidak hanya di Irfan ya, tapi juga dibahas dalam ilmu kalam atau teologi. Semua mazhab kalam membahas ini ya, dalam konteks misalnya, apakah sifat itu dipahami sebagai entitas yang mandiri di luar zat, sehingga mengandaikan ya, meskipun para pendukungnya menolak itu, jadi mengandaikan kegandaan zat yang bersifat qadim ya, ataukah sifat itu sebenarnya hanya iktibar saja, jadi tidak ada namanya sifat ya. Atau sifat itu adalah satu aspek tertentu dari zat. Itu perdebatan dalam teologi panjang dan banyak variannya. Juga masuk dalam perdebatan di antara kaum Urafa ya.
Nah, jadi salah satu poin penting dari mempelajari asma wa sifat dalam konteks irfan itu adalah memberikan kerangka ontologis yang mendalam tentang hubungan antara alam atau antara Tuhan dengan alam semesta. Ini kalau kita hidup dalam pengalaman sehari-hari ya, beragama secara bukan normatif tapi secara formal gitu ya, menjalankan bentuk-bentuk ritual agama dan tidak memikirkan secara mendalam hubungan antara Tuhan dengan hamba ya. Kita barangkali tidak punya persoalan serius ya. Tapi kalau Anda terbiasa dengan satu penghayatan yang mendalam, ingin tahu hakikat di balik segalanya itu apa, maka memang cara berpikir demikian mau tidak mau akan membutuhkan sebuah jawaban. Dan em, tidak cukup hanya dengan membangun dualitas bahwa hubungannya adalah hamba dan Tuhan. Tuhan sepenuhnya berbeda, dia transenden, ya, dan kita sepenuhnya kerdil. Hubungan Tuhan dan hamba, kehambaan dan ketuhanan itu sebetulnya kan taboyuf ya. Jadi relasi yang disebut taboyuf yang mengandaikan dua arah. Eh, Tuhan menjadi Tuhan karena ada hamba ya, dalam tanda kutip ya. Menjadi mohon tidak diartikan sebagai sebuah proses ya, tapi artinya em, penamaan ya atau atribusi ya, pemberian sifat kepada zat sebagai Tuhan itu hanya mungkin dipahami semata-mata karena ada yang namanya hamba. Tapi jelas itu level tertentu dari diri Tuhan. Ada level sebelumnya lebih misterius yang tidak terjelaskan kalau kita hanya berhenti pada hubungan antara hamba dan Tuhan. Apalagi kalau dalam arti yang sifatnya populer ya, bahwa kita sebagai hamba adalah makhluk ciptaan menyembah dalam arti menjalankan ritual. Kalau orang cukup dengan jawaban itu ya nggak ada masalah. Tapi nanti kalau ada orang yang lalu berpikir mencoba menghayati lebih dalam hakikat dirinya dalam hubungannya dengan Tuhan, maka mau tidak mau akan sampai kepada diskusi semacam ini. Kemudian juga pembahasan ini akan membantu kita dalam memahami transendensi ya, dan sekaligus imanensi Tuhan secara bersamaan ya, yakni segala sesuatu adalah manifestasi dari Al-Haq, Sang Nyata. Allah itu transenden jelas ya, tetapi tidak berjarak dari diri kita ya. Kalau misalnya transendensi itu atau ta'ala kita menyebutnya biasanya ya, maha luhur, itu dipahami sebagai tidak ada nisbah atau em, bidang antara yang menghubungkan kita dengan Allah, maka sama sekali tidak mungkin manusia mengenal Tuhan. Jadi perlu ada, kalau di filsafat ada namanya sinfiyah, ada semacam korespondensi yang menghubungkan antara kita dan sesuatu, maka kita bisa mengetahuinya. Nah, kalau Tuhan transenden diartikan sebagai sepenuhnya mubayanah berbeda dengan makhluk, maka mustahil makhluk bisa mengenal Tuhan. Dan teks-teks agama secara literal menyatakan bahwa Tuhan itu dekat, ya, lebih dekat dari urat nadi kita, kemudian apa namanya bersama kita selalu bahwa ma'akum aina ma kuntum dan seterusnya ya. Itu adalah imanensi, Tuhan itu dekat. Imanensi juga bermakna Tuhan mendeskripsikan dirinya dalam sifat-sifat yang kita kenal atau familiar dengan kita ya. Jadi ada selalu mengandalkan tadi. Jadi transendensi saja tidak cukup ya. Kalau imanensi saja membuat ya itu menodai kesucian Tuhan. Jadi memang dua-duanya ini harus diterima secara bersamaan dalam Islam ya, antara tanzih dengan tasbih. Ya. Tapi dalam suatu modus pemahaman yang tepat ya, sehingga tidak keliru. Kemudian urgensi ketiga yang saya catat adalah memberikan pendasaran bagi ma'rifat billah. Jadi pengenalan Allah itu apa sih? Ini kan banyak diskusi ya, tentang apakah mungkin manusia itu menjangkau atau mengenal Tuhan tanpa bimbingan wahyu. Bisa nggak itu ya? Kan ada diskusi di dalam ilmu kalam misalnya, bagian awal itu biasanya adalah apakah manusia itu harus bertuhan atau tidak. Ya, sebelum mengutus Rasul ya, diskusi awalnya kan itu ya. Salah satu argumen bahwa orang harus bertuhan itu adalah prinsip disebut sebagai syukrul mun'im ya. Keharusan berterima kasih kepada orang yang berbuat baik kepada kita ya. Itu asas em, sederhana ya. Kalau kita dibantu orang secara naluriah ya, ada semacam kewajiban bagi kita untuk berterima kasih.
Nah, ketika Tuhan memberikan kita, menciptakan kita dan sebagainya, maka kewajiban pertama-tama adalah berterima kasih. Dan berterima kasih itu diwujudkan dalam bentuk penghambaan. Apakah penghambaan itu bisa dicapai tanpa melewati seorang utusan? Nah, ini menjadi perdebatan. Jadi biasanya ya, ada kelompok yang mengharuskan dalam tanda kutip ya, maksudnya meniscayakan Tuhan atau Allah untuk mengirim seorang utusan. Tapi juga ada yang memandang bahwa pengutusan itu sifatnya adalah sesuai kebijaksanaan Tuhan yang tidak bersifat niscaya. Eh, Tidak begitu penting bagi kita untuk mendiskusikan materi itu, tapi poinnya saya ingin menyatakan bahwa pengenalan Allah yang diasumsikan bisa terjadi tanpa wahyu itu sejauh apa? Gitu. Sejauh apa? Nah, biasanya ya kalau kita sudah masuk dalam diskusi di filsafat agama, mau tidak mau itu akan melibatkan nalar agama dalam membaca potensi manusia mengenal Tuhan. Ibnu Arabi misalnya dia menyatakan bahwa kemampuan terjauh akal untuk menetapkan atau membuktikan, mengkonfirmasi adanya Tuhan itu sebatas sebagai Dia yang maha wujud ada. Di akal hanya mampu menerapkan ada namanya Tuhan plus penetapan namanya salub atau sifat-sifat negatif. Jadi negativitas. Jadi segala yang terlintas dalam pikiran kita tentang Tuhan yang menjadi irisan bersama dengan sifat makhluk ya, maka harus kita sangkal. Jadi penyangkalan itu atau apofatisme itu menjadi sangat penting di dalam jenis teologi tertentu ya, teologi apofatik, sehingga tadi kata Ibn Arabi bahwa yang paling jauh, paling banter dapat dicapai oleh orang dalam mengenal Tuhan adalah dengan dua ciri saja. Pertama dia ada, kemudian dia em, terbebas dari segala yang bisa dipikirkan oleh manusia. Ya, terkait sifat-sifatnya ya. Jadi pengenalan Allah sebagai yang maha mendengar, maha melihat, itu tidak secara langsung ya, sesungguhnya tidak secara langsung terbukti melalui em, apa namanya argumen-argumen yang solid ya dalam membangun silogisme tentang adanya Tuhan. Jadi itu apa sesuatu yang masuknya lewat agama. Ya. Misalnya dalam syahadat itu ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasul. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau Anda perhatikan di situ kata Ibnu Arabi ya, syahadat tentang Allah di situ bukan dalam arti Tuhan sebagai sang ada dan salut tadi yang terbebas dari hal-hal yang bersifat negatif. Ya. Jadi Tuhan harus bukan ini bukan itu. Tapi itu persaksian Allah dalam kapasitas sebagaimana dikenalkan oleh para rasul. Jadi syahadat itu mengandaikan keikutsertaan kita di dalam barisan para nabi. Jadi saya bersaksi Allah adalah Tuhan atau Tuhan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini Allah dalam konsepsi yang deskripsinya dibawa oleh para nabi. Jadi bukan yang sepenuhnya atau bersifat pure hasil jangkauan akal. Itu diulas cukup panjang di Futuhati. Nah, jadi pembahasan tentang asma wa sifat ini penting dalam konteks memberikan pendasaran bagi ma'rifat billah. Dalam salah satu aforismenya, Ibnu Arabi mengatakan al-ma'rifatu billah mu'arratun minal asma'il ilahiyah la yu'awwalu 'alaiha. Jadi ma'rifat billah yang kosong dari nama-nama ilahi. Jadi pengalaman paling intim, pengalaman spiritual yang tinggi, pengalaman perjumpaan tentang Tuhan, tapi tidak melibatkan kesadaran tentang asma ilahiyah, itu pengalaman yang betapapun mungkin mengandung kognitif konten gitu ya kalau istilah William James, tetapi dia tidak dapat diandalkan kata Ibnu. Fa innaha laisat bima'rifat. Sebab itu bukan ma'rifah. Karena orang hanya akan sampai pada kehampaan, kekosongan. Ya, ateisme tertentu juga sampai pada ke sana ya. Misalnya pemahaman tentang Tuhan sebagai eh, suwung, kosong ya. Kosong ini maksudnya bukan ruang ya, tapi itu sebagai kehampaan atau negativitas gitu ya. Itu bukan pengalaman eh, ma'rifat tentang Tuhan, ya. Tapi zat yang sepenuhnya misteri. Jadi itu bukan ma'rifat disebutnya. Artinya apa? Bahwa pengenalan tentang asma ilahiyah itu penting dalam konteks ma'rifat billah.
Saya lanjutkan ya. Oh sorry, ini poinnya adalah tentang zat mustahil diketahui. Itu abaikan urainya, itu saya keliru menuliskannya. Jadi dalam prinsip-prinsip yang digariskan oleh para arif ya, sudah disepakati bahwa zat sebagai zat itu mustahil diketahui. Karena memang tidak ada munasabah, tidak ada satu titik temu yang menghubungkan antara kita dengan zat ya. Jadi ini pernyataan dari Al-Qunawi ya, murid dari Syekh Akbar Ibn Arabi, bahwa la khilafa baina sa'iril muhaqqiqin min ahli syara'i ya, bahwa tidak ada perselisihan sama sekali di antara muhakkik ya, orang-orang yang telah melakukan realisasi spiritual gitu ya, dari kalangan penganut syariat ya, maupun orang-orang yang menempuh jalan spiritual lewat zauq ya, atau orang-orang yang filosof yang menggunakan akalnya secara benar. Tidak ada perselisihan bahwa hakikatul haq, anna hakikatul haqqi majhulatun, bahwa hakikat al-haq ya, esensi dari al-haq, hakikat maksudnya kenyataan ya, itu tidak diketahui. La yuhaitu biha ilmu ahadin siwahu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengenalnya kecuali dia sendiri. Kenapa? Alasannya li'adamil munasabati bainal haqqi min haitsu dzatuhu wa baina khalqihi. Karena tidak ada munasabah sama sekali. Tidak ada kesesuaian, tidak ada korespondensi antara Tuhan. Tapi ini min haitsu dzati. Dalam konteks esensi dia. Esensi dalam arti kenyataan dia atau wujud dia ya. Bukan esensi dalam arti akuiditas ya. Jadi antara Tuhan sebagai zat dengan makhluk itu tidak ada munasabah. Kalau tidak ada munasabah ya nggak mungkin ketemu, nggak bisa dipahami sama sekali. Kemudian lau sabata al munasabatu min wajhin lakana al haqqu min dzalikal wajh musyabihan lil khalqi. Andaikan ada satu dimensi saja di mana dalam dimensi itu antara al haq dengan kita sebagai makhluk itu ada persamaan ya. Maka artinya itu adalah celah yang menjadikan al haq eh, sama seperti kita. Ya. Jadi hanya dalam misal katakanlah misalnya struktur diri manusia itu terdiri dari 5 dimensi gitu ya. Ada satu dimensi di mana Tuhan dengan kita itu memiliki irisan. Tuhan dalam arti zat ya, bukan dalam arti ilah. Ya emang agak repot dalam bahasa Indonesia, tapi anggap saja begitu ya. Andai kan ada satu dimensi yang menghubungkan antara kita dengan zat al-haq, maka pada dimensi itu terjadi persamaan ya. Dan kaidahnya apa namanya mabihil istirok ghairu mabihil imtiaz ya, bahwa dalam bidang yang ada persamaan itu tidak sama dengan bidang yang berbeda. Jadi ya mau nggak mau ya, misalnya saya dengan Anda semua itu dihubungkan dengan kemanusiaan gitu ya. Per individu kita berbeda, misalnya anggap saja begitu sebagai fard atau afrod gitu ya. Tapi nau kita sama sebagai manusia. Misalnya Tuhan dengan kita ketemu dalam hal eh, status keberadaannya. Eh, Meskipun ini jelas beda ya, misalkan Tuhan disebut sebagai wajibul wujud, kalau kita mungkin wujud. Tapi anggap saja pada di situ ya ketemu. Artinya maka ya di aspek tertentu Tuhan bukanlah Tuhan ya. Dan kenyataan seperti itu kalau ada munasabah maka fayalzamu at-tarkib ya, itu meniscayakan bahwa Tuhan terkomposisi. Ya. Zat Tuhan terkomposisi dan resikonya ya kalau dia terkomposisi berarti dia tidak ghina, dia adalah fakir ya, punya kebutuhan. Sama kayak kita misalnya jauhar itu tersusun dari apa namanya wujud dan mahiyah gitu ya. Eh, Tanpa mahiyah wujud tidak mengambil bentuk ya, tidak menjadi substance gitu. Jadi em, ya di aspek itu kita sudah jelas membutuhkan antara mahiyah dengan wujud. Belum kalau kita menengok aspek diri kita yang memang sepenuhnya adalah tarkib ya, hal sifatnya komposisional ya. Nah, sekali lagi kalau ada munasabah antara kita dengan zatul haq, maka ya dia tidak esa, tidak mandiri dan seterusnya. Jadi bukan Tuhan sama sekali. Jadi tidak ada munasabah di situ ya. Ini pernyataan Kunawi. Kemudian juga di lain kesempatan Kunawi mengatakan bahwa karena konteksnya Tuhan tidak bisa diketahui, apa sih maksudnya ketahui itu? Wal jahlu bihadhihi dzat ibaratun an adami ma'rifatiha mujarradatan anil mazahir wal maratib wal muayyanat. Istihalat dzalik ya. Jadi maksud dari kebodohan atau ketidaktahuan, kegagalan mengenal zat
itu adalah ketidaktahuan kita terhadap zat sebagai terbebas atau terlepas dari manifestasi yang mazahir, kemudian marotib, tingkatan-tingkatan wujud, dan muayyanat ya, lokus dari ta'ayun atau identifikasi ya. Karena itu semua mustahil ya. Fa'innahu min haitsu fa'innahu min hadhil haitsiyati la nisbata bainallah wa baina syai'in aslan. Sebab dalam sudut pandang ini, dalam peninjauan ini yang kita pakai ya. Jadi yang apa namanya zat yang terbebas dari ta'ayunat, dari identifikasi, zat sebagai zat saja, zat murni. Kalau itu sudut pandangnya, ya maka nggak ketemu antara Tuhan dengan makhluk. Jadi nggak bisa dipahami sama sekali. Nah ini nggak saya bacakan secara terus ya. Kemudian secara cepat saja, Al-Quran juga mengatakan bahwa annal haqqa lamma lam yumkin ayyun saba ilaihi min haitsu itlaqihi sifatun wal ismun ya. Eh, karena al-haq itu dari sisi kemutlakannya ya, mutlak yang sifatnya maksami yang bukan kismi sudah dibahas kemarin ya, itu tidak mungkin disifati, diberi atribut ya, dengan sifat atau nama apapun ya, dan bisa tidak berlaku kepadanya hukum apapun ya, baik yang sifatnya afirmatif maupun positif, sorry afirmatif maupun negatif gitu ya, maka dari itu dapat diketahui bahwa ya sifat-sifat, nama, hukum-hukum, ya ahkam itu tidak dapat disematkan kepada Allah, kepada zat ya, dan tidak pula dibenturkan kepadanya kecuali dari segi identifikasi. Jadi menyebut Allah sebagai yang maha ini itu adalah level tertentu nah, dari zat ya. Jadi zat yang telah apa, menampilkan dirinya dalam bentuk tertentu, ya, dalam hierarki wujud tertentu. Bukan zat sebagai zat yang misterius yang tadi sama sekali tidak ada relasi dengan kita. Jadi ketika dapat dikenali, maka pengenalan kita terhadap dia itu terjadi dalam hierarki yang bukan zat, tapi hierarki yang disebutnya tadi ya asma atau sifat. Ya. Melalui ta'ayunat ya, ta'ayunat itu identifikasi atau penspesifikan ya, penspesifik dari zat yang sifatnya mutlak tanpa batas menjadi lebih spesifik atau menjadi ya saya khawatir kalau mengenai istilah terbatas itu kesannya kan Tuhan terbatas, tapi bukan itu maksudnya ya. Kemudian summa alam anna subut al kamalil haqqi subhanahu min wajihain ya. Kalau kesempurnaan al-haq itu bisa ditinjau dari dua sudut pandang ya. Pertama adalah kamaluhu min haitsu zat ya. Jadi kesempurnaan secara esensial atau zatnya ya. Maksudnya apa sih? Ya, itu tinjauannya adalah bahwa dalam wujud atau eksistensinya zat itu sepenuhnya sempurna tanpa meninjau apapun yang lain selain dia sendiri. Ya. Jadi wujud dia, kelangsungan wujud dan seterusnya itu sama sekali tidak dihubungkan dengan sesuatu selain dirinya. Ya. Sementara kesempurnaan kedua itu adalah kamal tafsili yang sifatnya lebih terurai atau terperinci, yaitu yang tampil dalam bentuk Asmaul Husna, nama-nama yang indah atau ya Tuhan zat tampil em, dalam tanda kutip ya level-level yang bisa kita pahami, bisa kita kenali ya. Wazalika innama yakunu bizuhri asarin nisabil martabiyati ya. Dan itu hanya terjadi melalui manifestasi apa namanya ya zuhur ya manifestasi eh, atau munculnya jejak-jejak ya jejak dari asma tadi ya. Jadi setiap isim akan punya asar, punya pengaruh ya. Dan pengaruh itu terjadi dalam martabat yang berbeda-beda. Jadi pengaruh dari asma itu akan selalu ada dalam setiap hierarki wujud ya. Kemudian juga hukum-hukumnya atau ya pengaruh dari nama itu harus terjadi di alam-alam di hierarki alam-alam yang lain. Misalnya begitu ya nama nama Rahman gitu ya, Maha Pengasih ya. Maka kepengasihan itu harus terrealisasi dan dia membutuhkan lokus ya, objeknya apa, terus terjadi dan segala macamnya. Semua yang dalam konteks alam itu harus harus terpenuhi di situ. Nah, ini ada ayat ya walillahil asmaul husna fad'uuhu biha ya. Allah punya asmaul husna atau nama-nama yang indah, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Saya ingin mengatakan bahwa di sini sebetulnya dan saya kira betul ya kaum Arif mengatakan bahwa
biasanya Ibnu Arabi itu tidak suka menggunakan istilah sifat. Dari ilmu kalam pasti dipakai sifat. Dia tidak suka menggunakan istilah sifat, tidak keliru, dia tidak suka karena Quran tidak pernah menggunakan satupun kata sifat ya untuk Allah. Dia selalu subhanahu amma yasifun gitu ya. Jadi Allah suci dari persifatan orang-orang. Tapi tidak pernah menyebut dirinya punya sifat, tidak. Yang dipakai adalah asma ya, nama-nama. Itu yang secara apa namanya tekstual, secara literal muncul dalam Al-Quran ya. Kalau dalam tradisi ya, dalam hadis sunnah mungkin muncul ya. Tapi dalam Quran sama sekali tidak dipakai istilah sifat untuk merujuk eh, apa namanya sifat Allah. Yang dipakai adalah nama. Nah, pertanyaannya, ini saya mulai dari sini dulu ya. Ini ada satu mitos penciptaan dalam kosmogoni Ibnu Arabi. Tadi saya katakan bahwa salah satu urgensi dari pembahasan ini adalah mengenal hubungan antara zat dengan ciptaan ya. Ini ada satu imajinasi yang sangat liar dan sangat luar biasa dalam menggambarkan bagaimana proses penciptaan terjadi. Yang bermula dari konflik di dalam diri Tuhan, dalam tanda kutip ya. Jadi ini di bab 66 Futuh Makkiyah ya. Ini satu apa namanya ungkapan yang sangat di-endorse dengan luar biasa oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani ya, seorang sufi dan ahli fakih, seorang ahli fikih terkemuka di Mesir ya. Eh, Dalam kitab beliau di apa namanya Al-Yawaqid wal Jawahir fi Aqwaidil Akabir. Kitab yang mengawinkan antara irfan dengan kalam. Nah, di sini Ibnu Arabi membangun sebuah kisah metaforis gitu ya, bahwa suatu ketika gitu ya, nama-nama ya. Jadi seolah-olah ada banyak Tuhan dalam dalam bentuk nama-nama Tuhan gitu ya. Anggap aja misalnya 99 nama gitu ya. Jadi nama-nama itu istama'at bihadratil musamma ya. Jadi nama-nama Tuhan itu berkumpul dalam satu ruangan. Ini imajinasi aja gitu ya. Mereka duduk di hadapan al-musamma, esensi. Musamma itu sesuatu yang dinamai, the name gitu ya. Jadi nama ya, names, duduk di hadapan the name, sesuatu yang dinamai. Wa nazarat fi haqaiqiha wa ma'naiha. Kemudian masing-masing nama itu melihat hakikat dirinya, ya, dirinya. Fatalabat zuhuru ahkamaha hatta tatamayyaza a'yanuha bi asariha, ya. Kemudian mereka berpikir untuk harusnya eh, konsekuensi dari setiap nama itu ya lahir gitu ya, terjadi ya. Kalau Anda punya nama cerdas gitu ya, Anda punya sifat cerdas ya, pastinya kita cerdas itu teraktualisasi. Kita menjadi cerdas itu. Setiap nama itu harus termanifestasi hukumnya ya, sehingga masing-masing nama menjadi berbeda dengan yang lain. Masing-masing nama sifat tadi. Misalnya kita potensi kita sebagai manusia, ya. Kalau Anda melihat diri sebagai nafs saja sebagai diri, tidak melihat potensi daya-daya kita misalnya ya, maka semua daya itu ya tunggal sebetulnya. Tapi kita bisa membedakan ada daya pendengaran, daya penglihatan, betapapun jiwa adalah tunggal ya. Fa'inal khaliq alladzi huwal muqaddir ya, fa'inal khaliqa alladzi huwal muqaddir wal alim wal mudabbir mufassal dan seterusnya itu ya, bahwa nama al khaliq yang menetapkan, nama yang mengetahui, yang mengatur, mufassil yang merinci, wal bari yang menciptakan juga, yang musawwir yang memberikan bentuk, rezeki dan sebagainya, wa jami'ul asma al-ilahiyati nazaru fi dzawatihim wa lam yarau makhluqan wala mudabbaron wala mufassaran ya. Jadi nama-nama Tuhan tadi ketika berkumpul di hadapan sang esensi ya, mereka melihat pada dirinya kok nggak ada makhluk ya gitu ya. Saya Ar-Razzaq, maha pencipta, tapi makhluk nggak ada. Saya maha mengetahui, tapi tidak ada objek yang diketahui. Saya maha merinci, tapi tidak ada objek yang diurai gitu ya. Saya maha memberi bentuk, tapi tidak ada objek yang diberi bentuk gitu. Jadi kan ini artinya ta'til, gitu. Eh, Artinya adalah ya tidak aktual, itu hanya potensi yang tidak aktual. Maka mereka berkata, kaifal amalu hatta tazharu atau hatta tazhara hadhil a'yanu allati tuzhiru ahkamana fiha fayadhharu sultanuna ya. Apa yang perlu dilakukan supaya entitas-entitas itu dapat menampilkan pengaruh atau hukum ya
dari dominasi masing-masing sifat. Ya. Kira-kira gitu ya. Falajaat al-asma'ul ilahiyatu allati tatlubuha ba'dul haqa'iq ba'dul haqa'iqil alam ba'da zuhuri ainihi ilal ismil bari ya. Maka semua nama-nama tadi karena melihat mereka hanya bersifat potensi, tidak ada aktualitasnya, mereka menghadap kepada al-ismul bari, sang pencipta. Nama yang adalah maha pencipta. Mereka berkata, asatu jadu hadil a'yan litauharu ahkamuna. Ya, andaikan aja engkau ciptakan sesuatu ya, atau terciptakan entitas-entitas sehingga pengaruh dominasi dari kami itu bisa kelihatan. Jadi, artinya kita menjadi aktual gitu. Kemudian idzil hadratul lati nahnu fiha la taqbalu ta'siruna. Sebab ya, satu hadrat ya, level kehadiran yang masing-masing dari kami itu ya tidak memungkinkan itu. Jadi hanya lewat al-Khaliq. Penciptaan itu terjadi karena lewat al-Bari yang mengawali penciptaan. Kemudian nama Al-Bari berkata, "Dzalika raji'un ilal ismil qadir." Jadi pencipta benar juga ya. Jadi kita hanya aktual kalau ada ciptaan. Tapi masalahnya saya nggak bisa mencipta kecuali ada Al-Qadir yang maha kuasa. Gitu. Saya ini tahta haitatihi. Saya di bawah dia. Jadi kemampuan mencipta, potensi mencipta itu didahului oleh potensi berkuasa atau ya kekuatan. Qadir, mampu. Ya. Wa kana aslu hadza annal mumkinat fi hali adamiha sa'alatil asma'al ya su'ala hali dhillatin wa fiqarin ya. Artinya apa? Masing-masing sifat tadi, masing-masing nama Tuhan, maaf bukan sifat ya, itu menghadap kepada Al-Bari, meminta atau menuntut dia untuk menciptakan. Tapi si Al-Bari mengatakan, benar, tapi masalahnya saya nggak bisa. Saya tersyaratkan oleh Al-Qadir, yang kuasa. Ya. Terus akhirnya, ya gitulah, si, apa namanya, em, bergilir ya dari satu nama ke yang lain ya. Ini gambaran dari Syekh Akbar. Sampai satu titik, apa namanya, Al-Qadir mengatakan, Ana tahta haitatil murid. Saya di bawah dominasi nama al-murid menghendaki. Ya. Ini sebenarnya urutan logis ya. Jadi kekuasaan kita, kekuatan kita itu tidak akan efektif sama sekali kalau kita nggak berkehendak. Hanya punya daya untuk menyelesaikan skripsi atau tesis misalnya. Tapi nggak punya kehendak, punya kemauan, ya nggak jalan. Gitu ya. Jadi fala ujidu ainan minkum illa biikhtisasi. Saya, kata Al-Qadir, saya tidak bisa menciptakan kecuali melalui restu ya, dari al-murid yang maha berkehendak. Maka dia ngadep ke al-murid. Nah, seterusnya ya sampai satu titik murid apa namanya datang kepada mutakalim ya menuju kepada ya, sang sang eh, pengujar atau sabda ya Eh, apa namanya dia ngeluh hal yang sama terus seterusnya sampai satu titik kepada al-alim ya maha tahu ya tahu itu kan mendahului sebelum berkehendak tuh tahu gitu ya. Maha alim juga mundur lagi sampai satu titik dia di isim Allah ya dalam arti sang hidup ya. Jadi Allah dalam level nama tertentu ya. Wahyal ismu Allah. Fala budda min hudurina indahu fa innaha hadratul jam'i ya. Nama Allah itu nama yang menghimpun segala sifatnya. Maka tadi Al-Alim ya datang kepada Allah, nama Allah. Kemudian fajtama'atil asma'u kulluha fi hadratillah. Semua nama-nama tadi hadir di hadapan nama Allah. Faqala mereka berkata, ma balukum, Allah berkata, ma balukum fazakaru. Apa sih urusan kalian ya? Maka menyebutkan kisahnya. Kemudian Allah menjawab, ana ismun jami'un li haqa'iqikum ya. Saya adalah isim jami', ya, nama yang komprehensif yang mencakup seluruh hakikat kalian. Wa ini dalilun ala musamma. Saya adalah dalil atau tanda bagi musamma, bagi zat yang ditandai, yang dinamai. Wa huwa zatun muqaddasatun lahu nu'utul kamal, yaitu zat yang suci lahu nu'utul kamal yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan dan seterusnya ya. Faqifu hatta adkhula ala madluli ya. Oke, tunggu di sini sampai saya masuk ke dalam diri saya kepada sang misteri gitu ya. Nah, ini contoh. Ini saya ingin sekedar menggambarkan bahwa bagaimana Syekh Akbar eh, menggambarkan mitos penciptaan itu seperti itu. Bahwa ada sebuah proses dalam tanda kutip ya, bukan proses dalam arti transformasi, tapi ada ta'ayunat tadi, identifikasi bahwa ada zat dari yang sifatnya misterius, yang zat yang tidak diketahui sama sekali, hingga termanifestasi menjadi ciptaan. Yang paling jauhnya ciptaan.
Saya lanjutkan ya. Oke. Apa sih nama itu? Nah, karena nanti kan banyak kata kunci tentang nama. Nama itu apa sih ya? Jadi pada umumnya ya, kita memahami istilah nama itu sebagai bagian dari leksikon bahasa yang berfungsi sebagai label atau penanda untuk makhluk ya. Misalnya ya gelas gitu ya, eh, jam, tumbler dan sebagainya ya. Makhluk, benda, aktivitas, misalnya bertindak, berbuat, tertawa, itu juga nama. Atau peristiwa di dunia ya. Jadi hubungan antara nama dengan dinamis sifatnya adalah arbitrer. Ini dalam dalam linguistik ya. Jadi sifatnya iaktibati atau arbitrer. Nggak ada hubungan antara nama dengan antara bunyi bunyi lafaz dengan ekstensinya dengan benda yang dinamai. Misalnya kenapa ini disebut mouse gitu ya? Nggak. Kenapa tikus itu makhluk yang kita sebut tikus itu disebut diidentifikasi dengan TIKUS itu kenapa itu nggak ada hubungan sama sekali sebetulnya. Tidak ada penjelasan logisnya. Itu sebenarnya disebutnya arbitrer. Nah, kemudian dalam kerangka Aristotelianisme atau filsafat peripatetik ya nama yang adalah bagian dari lafaz adalah kata-kata yang diucapkan sebagai simbola. Jadi sebagai simbol atau dalah ya penunjuk dari affection of the soul ya. Jadi pengaruh di dalam jiwa ya atau al-ma'ani allati fin nafs. Sifat ma'ani. Jadi konsep pikiran gitu ya. Jadi nama adalah bunyi yang kita gunakan untuk menandai sebuah konsep. Dan itu betul ya. Misalnya kan Al-Ghazali memberikan contoh ilustrasi ya. Sesuatu itu kan bisa kita lihat dari tiga hierarki. Pertama wujud khariji ya. Misalnya ini ya tangan gitu ya. Kemudian sebagai benda wujud khariji di luar kita. Ya. Tapi kan pemahaman kita pasti langsung berkorespondensi gitu. Jadi di mental kita ada surah dari tangan ini. Ada wujud zihni ya. Jadi ada tangan di level entitas real di dunia luar, ada tangan di dalam konsep pikiran kita, dan ada kata tangan ya. Jadi wujud wujud lisani atau wujud lafzi, wujud verbalnya. Dan nama itu yang disebut nama itu adalah lafaz atau rangkaian huruf yang merupakan lambang bunyi tertentu yang dibuat sebagai penanda atas objek tertentu ya. Jadi itu kata Al-Ghazali dalam Kasful Ma'na ya. Di objek sebuah benda atau ekstensi ya itu diberi lambang bunyi tertentu sebagai nama untuk identifikasi. Masalahnya, eh, apakah pengertian nama seperti itu dapat kita berlakukan untuk Allah, untuk Tuhan? Jawabannya jelas tidak ya. Jadi nama-nama Allah atau nama-nama Tuhan ya, tidak bisa dipahami semata-mata dalam kerangka tanda-tanda linguistik semacam itu, ya. Karena berimplikasi pada kebaharuan nama-nama atau khodus ya. Jadi sifatnya baharu, contingent gitu. Jadi nggak mungkin. Jadi pengertian nama-nama dalam asma wa sifat itu tidak seperti bagaimana kata nama itu muncul dalam percakapan kita sehari-hari. Oke, saya lanjutkan. Nama-nama Allah ya ada ayat walillahil asmaul husna tadi ya. Oh, sorry, ada ayat kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat dia dalam kesibukan. Itu ayat di surat Ar-Rahman ya. Nah, oleh karena zat itu di dalam wujudnya bersifat tunggal, basit maksudnya, pribadi ya, kemudian pejal dalam arti menyeluruh tanpa celah, tanpa ada ruang kosong gitu ya. Maka setiap saat atau setiap momen dia selalu dalam kesibukan, dalam sya'n atau syu'un ya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Dalam tingkah kalau kata orang Jawa itu. Syu'un, kesibukan atau penyingkapan diri Tuhan itu yang diungkapkan dengan term nama. Jadi istilah nama dalam nama-nama Tuhan itu mengacu kepada syu'un. Ya. Jadi Tuhan yang sibuk dengan urusan tertentu. The zat yang eh, dalam urusan tertentu. Atau tafsil itu penguraian dari itlak, dari yang tadi sangat mutlak ya, dalam arti maksami, menjadi ta'ayun, menjadi teridentifikasi. Jadi ya tampil dalam level tertentu ya. Maka nama adalah zat plus sifat tertentu. Jadi yang disebut nama itu adalah zat plus sifat atau tajali tertentu ya. Ini atau bisa dengan tinjauan tajali. Jadi yang mengalami teofani tertentu. Misalnya zat plus sifat rohmah menjadi ar-Rahman. Jadi nama ar-Rahman itu bukan lambang bunyi seperti dalam kata nama yang sering kita pakai, tapi dia adalah proyeksi ya atau ya dia hakikat dari tadi
dalam tanda kutip gabungan antara zat dengan sifat tertentu ya. Pada kenyataannya yang ada hanyalah satu hakikat saja dan selebihnya hanya hubungan-hubungan dan relasi. Jadi hubungan antara zat dengan sifat. Seterusnya begitu ya. Secara identitas atau wujud ya, nama adalah zat ya. Sebetulnya nggak ada beda antara nama dengan zat ya. Karena nama itu adalah zat yang tampil dalam level tertentu. Tetapi secara makna kita bisa membedakannya. Ya. Misalnya, meskipun tidak mirip ya, peran saya sebagai dosen, sebagai warga negara, sebagai ayah, sebagai suami, itu orang bisa membedakannya secara akli. Tapi dirinya adalah tunggal. Ya. Itu untuk ilustrasi yang meskipun nggak mirip-mirip amat, tapi semoga bisa mendekatkannya. Jadi nama tidak seperti yang kita kenal atau dalam percakapan sehari-hari ya. Kemudian tentang esensi ilahi ya, multiplisitas sifat dan manifestasinya dalam bentuk nama-nama ya. Jadi Qasyari menegaskan bahwa esensi Allah itu sendiri sesuai dengan tingkatan uluhiyah, tingkatan ketuhanan, ilah dan rububiyah, kepengaturannya itu secara inherent memerlukan dan tanda kutip ya, karena sifatnya tadhayuf tadi, berbagai sifat yang kontras seperti kelembut dan tegas ya, jamal jalal, rahmat murka dan seterusnya ya, itu tidak terhindarkan ya. Multiplisitas ini adalah manifestasi dari esensi dari zat dan bukan tambahan yang terpisah. Jadi kontradiksi sifat-sifat itu bukan sesuatu di luar zat. Ya. Bukan terpisah dan bukan tambahan, bukan zaidah. Jadi nama atau al-isim didefinikan sebagai esensi dengan sifat tertentu dan ditinjau dari salah satu tajalli atau teofani. Misalnya tadi saya contohkan nama pengasih ya. Berarti itu zat yang memenuhi syarat rahmat, jadi zat plus rahmat. Ini menunjukkan bahwa nama-nama tidak terpisah dari zat ya, melainkan merupakan aspek-aspeknya yang berbeda ya. Jadi definisi nama atau pengertian tentang nama seperti itu mirip seperti Socrates ketika dia mengatakan bahwa apa nama itu seharusnya mencerminkan antara sifat dengan esensi. Jadi harusnya tidak arbitrer seperti dalam yang berlaku dalam linguistik. Kalau dalam pengalaman sehari-hari kita di teori linguistik ya, karena nama itu memang sekedar lambang bunyi, ya, bukan eh, bukan gabungan antara zat plus sifat ya, maka sifatnya arbitrer. Tapi kalau dalam konteks irfan ya, yang disebut isim itu berbeda. Jadi isim adalah gabungan antara zat dengan sifat tertentu. Oke, saya lanjutkan. Nama-nama ilahi memiliki tingkatan-tingkatan gaib yang merupakan kunci-kunci gaib ya, mafatihul gaib ya. Jadi istilah wa indahu mafatihul gaib itu dimaknai secara unik oleh kaum arif ya, bahwa itu adalah ma'ani ma'kulah. Jadi makna-makna intelligible, makna-makna yang bisa dipahami oleh akal ya, tapi dalam kegaiban wujud Allah. Yang melaluinya syu'un atau tajaliyat ilahi itu terindividualisasi atau mengalami ta'ayun ya. Maka multiplisitas sifat-sifat terjadi karena tingkatan-tingkatan kegaiban tersebut ya. Betapapun tadi kita katakan zat di dalam level itlaq maksaminya itu tidak bisa dikenali ya. Tetapi secara indimaji ya, secara kandungan dalam tanda kutip, seluruh nama itu hadir. Seluruh nama hadir di dalam zat sebagai misteri tadi itu. Sebelum mengalami syu'un, sebelum menjelma eh, menjadi syu'un dalam tanda kutip. Ya, istilah menjelma sebagai juga pas ya. Kemudian kunci-kunci ini bukan entitas individu di luar zat ya, melainkan sebagai eksistensi intelektual ya. Ya mewujud akliyah gitu atau makulah istilah ininya ya, teksnya yang memiliki efek dan pemerintahan jadi punya pengaruh punya hukum tadi dan punya dominasi ya terhadap wujud eksternal. Kemudian juga multiplisitas atau keragaman itu juga muncul dari pengetahuan esensial Tuhan ya. Jadi ketika zat tadi menyadari esensinya sendiri untuk dirinya sendiri ya, maka itu meniscayakan pengetahuan tentang kesempurnaan ya. Ketika zat dalam segala kemisteriusannya itu menyadari keagungan dirinya ya, maka proses dalam tanda kutip, proses itu meniscayakan mendorong pada pengetahuan tentang kesempurnaan esensi pada tingkat wahdah, pada tingkat keesaan. Jadi di level yang tidak terbagi-bagi, tidak ada ta'ayunat sama sekali, eh, zat menyadari kesempurnaannya. Itu yang level pertama, eh, apa namanya, kejamakan dalam arti relatif mulai muncul ya.
Kemudian cinta ilahi ya atau ya mahabbah itu meniscayakan manifestasi esensi atau zat melalui setiap sifat yang menjadi individual, mengalami tasakhus atau ta'ayyun tadi di alam pengetahuan, masih di alam pikiran Tuhan. Ini istilah pikiran juga saya kira nggak tepat, tapi nggak punya istilah lain. Lalu di dalam keberadaan eksternal ya, kemudian dari wujud ilmi di dalam diri Tuhan, kemudian wujud khariji ya, yang pada akhirnya itulah multiplicitas yang kita saksikan. Jadi ada hadis qudsi yang meskipun tidak ketemu dalam sumber-sumber koleksi hadis, tapi ini muncul dalam kitab tasawuf ya, yang masyhur ya, kuntu kanzan makhfiyan ya. Jadi aku adalah harta tersembunyi, aku ingin dikenal. Jadi penciptaan itu terjadi lewat harakatul hubbiyah, ya, gerak cinta di dalam diri Tuhan. Tadi manifestasi yang tanpa henti. Oke, semoga cukup saya lanjutkan. Oke, asmaul asma ya. Maka nama-nama verbal yang kita kenal sebagai asmaul husna ya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Kudus dan seterusnya. Kalau 99 atau mungkin Anda pakai jausan sampai sekian banyak dan seterusnya itu nggak masalah, silakan saja. Tapi nama-nama itu secara verbal itu kenyataannya bukanlah nama-nama Allah. Ya, itu adalah nama bagi nama-nama Allah ya. Jadi yang kita ucapkan, kita lafadzkan sebagai nama Ar-Rahman, nama ini segala macam sebagai simbol linguistik yaitu adalah nama bagi nama-nama. Jadi disebutnya asmaul asma. Nama bagi nama-nama ilahi yang tadi adalah zat plus sifat. Ya. Jadi Asmaul Husna itu bersifat eksistensial secara relatif ya, dan bukan hanya tanda atau bahkan sekedar label yang sifatnya nominalistik ya. Sekali lagi apa namanya itu ya. Jadi penting untuk membedakan konsep nama dalam istilah irfan dengan pembicaraan kita sehari-hari. Nah, kaidah-kaidah ya. Jadi nama-nama Allah itu bersifat taufiki, nama-nama yang muncul dalam teks suci, Quran, hadis maupun yang lain itu sifatnya tauqifi. Jadi melalui perkenaan syariat ya, bukan kita yang bikin-bikin sendiri. Tidak ada nas sahih, tidak ada nas ya bukti tekstual yang sifatnya sahih yang disepakati yang merinci apa saja asmaul husna itu ya. Yang masyhur yang dibaca di mana-mana di masjid segala macam itu adalah riwayat dari Imam Muslim. Eh, Hadisnya sahih pada bagian awalnya, tapi uraian asmaul husnanya itu adalah ijtihad dari Walid bin Muslim ya. Kalau mengacu pada riwayat Imam Muslim dan Bukhari. Nah, nama-nama Allah tidak terbatas hanya pada 99 nama terdaftar tersebut ya. Semua nama Allah itu indah dan tidak semua kita ketahui ya. Ada yang istiqsar ya, ada yang hanya Allah yang tahu. Dan tidak diperkenankan mengekstrak nama Allah tertentu dari sifat tertentu meskipun disebutkan dalam Al-Quran ya. Kecuali jika nas mengkonfirmasinya sebagai nama. Misalnya ya, kan ada ayat yang berbunyi eh, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum dan seterusnya itu ya di Al-Baqarah. Allah membuli atau menghinakan mereka. Istihza yastahzi'u bihim. Allah menghinakan mereka. Kita nggak boleh dari kata tadi kan af'al ya, kata kerja jadi tindakan. Allah menghinakan. Terus kita ganti menjadi mustahzi. Allah yang maha menghina itu nggak boleh. Meskipun secara makna betul ya, karena Allah menggunakan kata itu. Atau misalnya apa ya? Ya ada ayat-ayat yang begitu ya. A'mallahu qulubahum. Allah membutakan kalbu mereka. Terus kita bikin nama Al-Mu'mi yang maha membutakan. Nggak boleh itu, tidak diperkenankan. Jadi kaidah nama itu hampir disepakati sifatnya tauqifi. Ada sebagian teolog yang membolehkan mengekstrak nama dari sifat tertentu. Oke, kita kembali ke yang sifatnya kajian irfani ya. Sifat-sifat ilahi ya. Sifat-sifat Tuhan secara umum dibagi menjadi dua kategori utama ya. Ada yang sifatnya disebut sebagai sifat afirmatif atau sifat ijabi dengan sifat privatif, sifat salbi ya. Sifat ijabi adalah sifat-sifat positif yang menegaskan keberadaan sesuatu dalam diri Tuhan ya. Jadi sifat-sifat yang secara afirmatif ada pada diri Tuhan. Menurut Qaisari itu dibagi menjadi tiga ya. Ada sifatnya hakiki ya, sifat esensial, yaitu sifat-sifat yang tidak memiliki relasi atau ketergantungan terhadap yang lainnya. Misalnya al-hayatu ya, sifat hidup. Sifat itu artinya ada ya. Itu tidak bergantung kepada yang lain. Hidup itu yang paling mendasar ya. Sifat niscaya.
wujub ya, wajibul wujud itu ya, misalnya wujub, kata wujub itu niscaya itu tidak bergantung kepada yang lain. Kalau bergantung namanya bukan niscaya. Terus al-qayyumiyah ya, independen atau ada dengan sendirinya. Qayyum dalam arti itu sifat-sifat itu melekat atau hakiki ada pada Allah dan tidak melibatkan hubungan dengan eksistensi yang sifatnya kontingent atau apapun selebihnya. Ya. Beda dengan misalnya al-alim ya, maha mengetahui. Tahu itu melibatkan sesuatu yang lain ya. Jadi ada sifat hakikiyah ya, esensial. Ada sifat idhofah mahdoh, relasional relasional murni. Jadi murni bersifat relasional. Itu sifat-sifat yang mempertimbangkan lawannya, misalnya awal akhir ya. Awal tidak mungkin dipahami kecuali melibatkan akhir ya. Konsep suami tidak mungkin dipahami kecuali melibatkan istri. Ya, ya, istilah suami ada karena ada istri, anak dengan orang tua dan seterusnya gitu ya. Eh, itu namanya tadhoyuf, relasi dua arah. Lahir dan batin. Itu namanya sifat idhofah mahabbah. Kemudian ada yang ketiga, itu sifat zu idhofatin ya, sifat relatif, yaitu sifat-sifat yang mengandaikan adanya objek ketika dikonseptualisasikan. Misalnya sifat rububiyah, ketuhanan. Ketuhanan meniscayakan adanya hamba, kehambaan. Jadi peran sebagai Tuhan itu hanya mungkin terjadi kalau ada namanya hamba. Peran mengetahui atau hakikat mengetahui itu hanya terjadi kalau ada sesuatu yang diketahui. Kehendak itu ya karena ada yang dikehendaki kan terrealisasi gitu ya. Jadi sifat-sifat ini hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan sesuatu yang lain, tidak secara mandiri, tidak sama seperti al-hayat tadi. Hidup, hidup tidak terhubung dengan yang lain. Niscaya tidak terhubung dengan yang lain dan seterusnya ya. Yang kedua adalah sifat privatif atau sifat salbiyah, sifat-sifat sifatnya negatif ya, sifat-sifat yang menyatakan apa yang tidak dapat disandarkan pada Allah. Jadi negatif, tidak menyangkal, negasi ya, meniadakan dari Tuhan. Misalnya sifat al-ghina, Allah maha kaya, artinya nggak butuh. Ya, sifat ghina. Kemudian sifat kudus dalam arti terbebas dari kekurangan. Maha suci ya, terjemahan kita biasanya maha suci, tapi maksudnya itu suci atau terbebas dari ketidaksempurnaan. As-subuh ya, subuh itu terjemahan kita juga suci bahasa Indonesia ya, saya agak repot. Tapi maksudnya subuh itu terbebas dari cemar atau celah. Kalau yang kudus dari ketidaksempurnaan. Baik, setiap sifat ini memiliki jenis keberadaannya sendiri secara relatif. Jadi sifat-sifat tadi ya privatif maupun afirmatif itu memiliki satu bentuk wujud tertentu ya. Mengapa? Karena istilah wujud itu juga bisa diterapkan bahkan pada non-being. Ya, jika demikian, artinya apa? Ya, sifat-sifat ini adalah manifestasi dari esensi Allah yang sesuai dengan tingkatan-tingkatan yang tercakup dalam uluhiyah. Jadi, sifat-sifat itu pendaran dari uluhiyah, ya, atau ya penjelmaan dari uluhiyah, level uluhiyah, ketuhanan, ya. Yang dalam hadis disebut sebagai al-ama atau awan, atau kadang orang menerjemahin sebagai kegelapan. Tingkatan ini adalah multiplitas pertama yang muncul dalam wujud, ya, yang dan merupakan barzakh atau penengah antara hadroh ahadiyah, zatiyah dengan ciptaan. Eh, ya, penengah ya. Jadi dalam konsep wahdatul wujud ada nanti mungkin dibahas ya. Ada satu konsep namanya barzakh, itu sangat penting. Tadi saya tadi menggunakan istilah pejal, meskipun nggak tepat. Pejal itu kan istilah dalam fisika, benda yang nggak ada rongganya. Tapi wahdatul wujud itu mau tidak mau memang berimplikasi bahwa tidak ada sesuatu yang luput ya atau tidak terisi oleh Tuhan dalam ya, ini tidak begitu presisi istilah tidak terisi itu kayak ruang maksudnya tidak ada sesuatu pun yang terbebas dari Tuhan jadi segalanya eh, adalah Tuhan tapi ketika menyatakan segalanya adalah Tuhan mohon tidak dipahami sebagai tadi komposisi ya ini dalam hal tadi dalam hal apa namanya qayyumiyah ya mukawimnya dasar segala sesuatu adalah zatul haq itu pasti mengandaikan adanya namanya barzah, penengah. Misalnya antara alam materi dengan alam non materi. Kalau dipahami secara berbeda antara alam malakut, ya, alam syahadah dengan alam malakut, ya ini harus ada penengahnya yang memungkinkan keduanya terhubung. Jadi barzah itu konsep yang sangat penting dalam wahdatul wujud. Nanti ada bab sendiri. Oke, saya lanjutkan ya. Klasifikasi lain ya. Jadi
Sifat-sifat Tuhan juga diuraikan menjadi sifat-sifat jamal, keindahan ya, sifat-sifat yang melambangkan rahmat, cinta, kebaikan, keintiman ya, kedekatan dan imanensi Tuhan ya. Eh, Bismillah itu yang dipinjam dua-duanya adalah sifat jamaliyah ya, sifat jamal. Lalu ada sifat keagungan atau sifat jalaliyah, yaitu melambangkan kekaguman, keagungan, kejauhan ya, transenden, ya, ketegasan dan transendensi Allah. Dan uniknya ya, di dalam perspektif kaum Arif dan terkonfirmasi di dalam teks-teks Al-Quran ya, setiap sifat keagungan itu selalu punya dimensi keindahan. Begitu juga sebaliknya. Misalnya membunuh ya. Membunuh itu kan jalaliyah ya. Tetapi berimplikasi kepada kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab di Quran ya. Dalam kisos, aktivitas membunuh ya, membunuh orang, seorang pembunuh yang syaratnya terpenuhi, itu mengandung makna hayat. Nah, hayat itu eh, sifat zatiyah, tapi masuk kategori jamal. Karena hidup itu keindahan, kebajikan. Jadi selalu akan begitu ya. Begitu juga dalam eh, saya lupa ayat yang bicara tentang ilustrasi neraka itu kan eh, tentang suar, tentang apa? Tembok-tembok yang eh, fihi romah wa batinuhu min kibalil azab ya. Jadi ada rahmat tapi juga mengandung azab di dalamnya. Sama seperti misalnya kalau kita punya anak dan sakit, kita kasih obat ya, itu bisa dipersepsi jahat oleh si anak ya, atau oleh tubuh ya, karena dia tidak ada munasabah, tidak suka dengan makanan atau obat yang enggak enak, tapi itu mengandung kebajikan. Jadi jalal selalu menimbulkan jamal dan sebaliknya, itu tidak terpisahkan dalam nama ilahi maupun manifestasinya dalam seluruh yang terjadi di alam semesta. Kemudian ya hierarki nama-nama ya, jadi berdasarkan cakupan universalnya. Nama-nama itu dibagi sekurang-kurangnya ya, ada al-aimatus sab'ah ya, ada 7 nama-nama yang berperan sebagai pemimpin, lalu ada al-ummahat, nama-nama induk ya, nama-nama yang sangat penting. Ini gambar dari Syekhul Akbar, tapi di konteks yang berbeda. Saya akan lanjutkan dulu. 7 sifat pemimpin ya, 7 nama-nama yang mewakili sifat yang paling menempati posisi sebagai pemimpin di antara nama-nama yang lain ya. Itu 7 sifat ini memiliki cakupan universal dan menjadi dasar bagi sifat-sifat yang lain, yaitu sifatul hayat, sifat ilmu, ya, hidup, mengetahui, berkehendak, kuasa, mendengar, melihat, dan berbicara. Dan kalau Anda perhatikan ini berlaku secara mundur ya. Jadi misalnya sifat ilmu itu hanya mungkin dipahami setelah adanya hayat, hidup. Kehendak itu hanya dapat dipahami setelah adanya ilmu. Dan tidak bisa menghilangkan salah satu di belakangnya. Dan seterusnya begitu ya. Melihat, ya, itu setelah mendengar, dan seterusnya ya. Sifat-sifat ini betapapun menjadi prinsip sebagai sifat-sifat selebihnya ya, sifat hayat itu membawahi sifat ilmu dan seterusnya ya. Jadi meskipun satu sifat itu menjadi syarat, menjadi asas bagi sifat yang setelahnya ya, eh, tapi apa namanya, realisasinya memang bergantung pada yang lain. Itu saling saling tadi saling terhubung ya. Jadi mengetahui jelas didahului oleh hidup. Seperti saya jelaskan tadi ya. Ini menunjukkan bahwa beberapa sifat lebih mendasar, lebih lebih bersifat asas dan lebih mencakup atau inklusif terhadap yang lain. Jadi sifat mencipta misalnya ya itu pasti didahului oleh sifat hidup, kehendak, tahu, eh, mendengar, sorry, berkuasa baru mencipta. Dan mencipta itu dalam bahasa agama dilambangkan dengan kalam ya, kun, lewat ucaran. Kemudian untuk nama-nama induk al-ummahat itu ada 4 nama utama, yaitu al-awwal, maha pertama ya, terkait dengan permulaan dan penciptaan, maha akhir terkait dengan iadah, pengembalian dan eskatologi nanti ya, pembalasan, zohir ya, penciptaan atau manifestasi, batin ya terkait dengan keberadaan yang tersembunyi dan tidak terlihat ya. Dan 4 nama itu statusnya ada di bawah nama Allah, nama Ar-Rahman. Ar-Rahman digunakan satu-satunya nama yang adalah nama sifat.
yang digunakan sebagai pengganti nama Allah itu hanya nama Ar-Rahman. Ya, tidak ada nama lainnya. Maka di Quran itu Allah awidur Rahman. Dan teori penciptaan biasanya dalam Irfan juga disebut sebagai nafas rahmani ya dalam Faidul Aqdas itu. Jadi kalau kita perhatikan seluruh yang ada itu tidak pernah lepas dari empat kategori itu. Ya, zahir batin ya, awal lah, akhir. Kita sebagai manusia ya ada awalnya, ada akhirnya. Ada batinnya, ada semuanya begitu, tidak ada yang lepas. Jadi ini nama disebut ummahat induk karena manifestasinya ada pada seluruhnya. Ada pada seluruhnya. Beda dengan nama Al-Muntakim, Maha Membalas. Yang manifestasinya atau nama Dhol menyesatkan. Nih. Manifestasinya ada pada orang-orang sesat. Ya. Tapi nama Hadi, ya, nama memberi petunjuk, tidak punya dominasi terhadap orang sesat. Jadi orang yang sesat itu berada di bawah dominasi nama Al-Mudil yang menyesatkan. Orang yang mendapat petunjuk berada di bawah dominasi nama Al-Hadi. Terbatas. Jadi Allah sebagai Al-Hadi itu ya, dalam tanda kutip ya, dominasinya terbatas pada lokus-lokusnya. Tapi empat nama ini berlaku secara menyeluruh kepada semuanya. Maka disebut sebagai Al-Ummahat ya, apa namanya, empat nama induk. Kemudian penggolongan nama-nama ya atau klasifikasi lain yang misalnya ditinjau dari segi manifestasi zat, sifat dan afal. Maka ada disebut sebagai asmaul zat. Nama-nama yang merujuk kepada esensi diri Tuhan ya. Nama Allah sebagai nama diri ya atau Al-Malik, raja ya. Dalam arti zati ya, bukan dihubungkan dengan apa namanya makhluk bukan. Kemudian Kudus ya, Azim Maha Agung ya, keagungan Azamah itu. Lalu ada asma sifat ya, nama-nama yang merujuk pada sifat. Misalnya Maha Hidup. Ini dalam arti sifatul ma'rifah, Maha Penyayang, Maha Alim, Maha Melihat ya. Kemudian ada nama tindakan ya, menunjukkan tindakan tuh atau aktivitas Allah gitu ya. Misalnya Maha Mencipta ya. Aktivitas mencipta, Maha memberi rezeki, Maha menyesatkan, memberi petunjuk itu af'al ya. Jadi banyak nama yang menggabungkan dua atau tiga aspek ini sekaligus ya. Ini jadi tidak berarti satu nama itu pasti esensi atau sifat atau tindakan tidak ya. Misalnya kata Rob. Rob itu secara semantik itu mengandung sekurang-kurangnya tiga makna untuk level tiga ini. Jadi maknanya banyak. Jadi kalau Anda lihat tafsir Robul Alamin, itu kata Rob itu ada berapa belas maknanya gitu ya. Tapi yang pasti kalau dia Rob dalam arti sabit, yang fixed, yang tetap, maka artinya nama itu bersifat asmaul zat. Tapi kalau Rob dalam arti yang menguasai, ya, itu salah satu makna Rob yang menguasai, mendominasi, maka dia artinya ya sifat, sifat. Tapi kalau Rob dalam arti misalnya Robul Alamin, yang memelihara alam semesta. Jadi kalau misalnya Rob itu dimaknai dalam arti tindakan, ya dia menjadi asmaul af'al. Ya. Jadi kadang satu nama itu secara semantik bisa mengacu kepada klasifikasi yang berbeda. Oke, berikutnya ini mungkin terakhir ya. Oh, belumnya ini kategori nama dalam karya Ibnu Arabi ya. Nanti Anda baca sendiri lah ya. Jadi ini memudahkan saja ada asmaul zat ya, asmaul sifat sama asmaul af'al ya. Kemudian ini sama pembagian-pembagiannya sudah cukup lengkap di situ. Berikutnya soal kekuasaan dan batas ya dari asmaul af'al. Ditinjau dari ahkam atau pengaruhnya ya. Jadi asmaul af'al itu memiliki dominasi dan pengaturan yang berbeda-beda ya. Ada yang sifatnya azali dan abadi ya. Jadi misalnya nama-nama yang mengatur arwah muqaddasah ya, ruh-ruh yang suci atau realitas yang non material ya, jiwa-jiwa malaikat yang belum di alam wadah kita ya. Dan segala sesuatu yang tidak terikat oleh zaman. Jadi seluruh mubda'at ciptaan Tuhan tetapi yang tidak terjadi di dalam zaman. Dia terjadi dalam dahr, waktunya Tuhan gitu ya. Maka untuk objek-objek itu ya berlaku nama-nama azali dan nama-nama abadi. Jadi nama-nama Allah itu pengaruhnya, ahkamnya berlaku tanpa mula dan tanpa akhir. Ya. Jadi tidak pernah terputus. Lalu ada nama yang dampak atau ahkamnya itu hukumnya itu berlaku secara abadi, tidak azali. Misalnya nama-nama yang mengatur akhirat. Ya, muntakim, menyiksa itu membalas itu kan terjadi di akhirat.
Kalau konteksnya adalah akhirat ya, kalau di dunia ya terjadi di dunia. Tapi artinya begini, itu beroperasi ya, atau efektif ya, nama itu efektif ya sejak akhirat bermula. Nah, kalau kita pahami bahwa akhirat itu bermula dengan berakhirnya nasy'ah dunyawiyah, akhir dunia, maka artinya dia tidak azali dong, bukan tanpa awal, karena dia ada awalnya. Di transisi dari eh, apa namanya kaus yang sifatnya nuzul ketika ke suud ya, jadi dari dunia ke eh, kiamat gitu. Jadi ada titik mulanya. Tapi karena akhirat itu abadi, maka dia sifatnya abadi. Jadi pengaturannya, hukumnya berlaku abadi. Kan Quran berkali-kali mengatakan khalidina fiha, ya di akhirat itu abadi. Artinya efektivitas atau pengaruh dominasi dari nama Tuhan tertentu, beberapa nama, itu ada yang sifatnya abadi tapi tidak azali. Ya. Ada mulanya, tapi tidak ada akhirnya. Tapi ada yang terbatas ya, ada juga yang terbatas ya, tidak azali dan tidak abadi. Misalnya nama-nama yang mengatur segala sesuatu yang terikat di dalam zaman. Zaman itu waktu series ya, waktu serial. Dan di alam duniawi ya, misalnya Al-Hadi gitu ya, memberi petunjuk ya. Memberi petunjuk itu ya berlaku dalam konteks ketika ada lokusnya orang-orang yang sesat ya. Kalau sudah taklif itu selesai, ya, taklif syariat itu selesai ya, nama itu otomatis eh, dalam tanda kutip ya tidak berlaku lagi gitu ya. Maksudnya ahkamnya, hukumnya itu selesai gitu. Meskipun dampaknya tetap berlaku di akhirat. Misalnya ketika ketika kita mendapat petunjuk, nanti kita menjadi baik dan kita masuk surga ya, maka nanti kan dampak dari yang terjadi di dunia itu akan continue terus menerus secara abadi. Demikian seterusnya. Nah, yaitu soal apa namanya dominasi nama-nama ya, bidang-bidangnya dan efektivitas hukum-hukumnya. Teman-teman sebetulnya ada banyak sekali uraian yang belum saya sampaikan juga, tapi saya kira cukup ini ya apa namanya cukup dakik misalnya soal barzah di antara nama, kemudian dan yang lain itu masih banyak di bab Qaisari. Tapi semoga ini bagian-bagian ini memberikan gambaran tentang tadi untuk tujuan yang tiga saya sebut di atas ya, untuk urgensi dalam memahami asma wa sifat. Mungkin itu dulu dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Aib. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz atas pemaparan materinya. Kemudian kita memasuki sesi tanya jawab atau diskusi interaktif ya. Jadi setelah kita mengetahui latar belakang nama-nama yang mungkin selama setelah dikumandangkannya azan pada waktu subuh mungkin atau pada sore hari sebelum maghrib yang kita dengar Allah wujud kidam bako dan seterusnya itu, sekarang mudah-mudahan setelah adanya penyampaian materi ini bisa lebih mengetahui esensi dari apa namanya pujian nama-nama yang sering disebutkan di hari-hari kita sehari-hari. Ya, dipersilahkan kepada rekan-rekan peserta Madrasah Filsafat untuk bertanya jika ada yang ditanyakan atau mendiskusikan materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Azam Bahtiar. Bagi Ya, yang tadi berminat mohon untuk maaf kelewat waktunya ya. Tadi saya nggak baca chatnya. tidak masalah, Ustadz. Ya, silahkan rekan-rekan yang mau, silahkan buka kamera, kemudian buka mic-nya, kemudian mengajukan pertanyaannya, atau bisa juga lewat kotak kolom chat ya. Nanti kami bacakan. Jika belum ada, mungkin saya izin untuk mengawali, Ustadz, Silakan. untuk pertanyaan, mungkin untuk memantik teman-teman yang lain juga. Begini, Ustadz, kita kan mengetahui bahwa ada perkataan entah hadis atau makalah yang mengatakan bahwa takhallaqu bi akhlaqillah gitu, Ustaz. Kita harus bertingkah laku, berperilaku dengan perilakunya Allah gitu, Ustaz. Sedangkan yang kita ketahui bahwa ada nama-nama Allah itu yang menunjukkan eh, seperti kegagahan gitu, Ustaz, atau yang antum sebutkan tadi sebagai sifat jalaliyah ya.
sifat yang menunjukkan kegagahan Allah begitu Ustaz. Seperti misalkan Al-Mutakabir atau Al-Muntakim gitu Ustaz. Nah, itu apakah eh, takutnya bagi orang-orang yang tekstualis begitu itu dianggap legitimasi untuk boleh bersikap seperti itu juga gitu Ustaz. Bagaimana tanggapannya Ustaz? Iya, terima kasih. Ada satu riwayat ya, hadis mursal itu apa namanya? Takhallaqu bi akhlaqillah ya, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Nah, kalau kita baca penjelasan kaum arif itu biasanya melibatkan tiga sudut ya. Ada disebut sebagai ta'alluq ya. Jadi bentuk ketergantungan kita kepada nama tertentu, kemudian ada eh, tahakkuk ya, kesadaran tentang makna itu berlaku bagi Allah seperti apa dan bagi kita seperti apa, lalu takhalluq, realisasi untuk kita seperti apa. Nah, ketika dikatakan takhalluq bi akhlakillah, berakhlak artinya memang seluruh akhlak Allah kecuali seluruh akhlak melalui nama-nama Allah kecuali nama Allah sendiri sebagai isim jami atau sebagai sang misteri menurut satu pandangan itu kita bisa kita lakukan dan memang mutakabir sombong ya sombong itu bukan bukan apa netral ya jadi saya kira tidak selalu buruk ya kan bersombong atas kebatilan itu dibenarkan ya dan salah satu definisi sombong itu dalam hadis kan ghamtul haq ya mutarul haq wa ghamtul batil jadi apa namanya menyangkal kebenaran itu disebut kesombongan. Artinya apa? Kalau ada satu kezaliman dan kita menyombongkan diri dalam melawannya, ya meskipun istilah sombong ini mungkin dalam um, kosakata bahasa Indonesia kayaknya kurang tepat, tapi secara makna itu betul, itu tidak ada masalah dan itu benar. Misalnya bersifat tegas ya, kohir gitu ya, tegas dan mendominasi dalam konteks untuk melawan yang buruk, ya itu benar. Memang kalau orang melihatnya dalam sinaran ego akan lain. Misalnya jalal keagungan ya. Terus dia berpikir bahwa saya lebih mulia dari yang lain. Itu keliru ya. Tapi kalau keagungan dalam arti kita menyadari posisi kita sebagai di dalam konteks alam semesta, struktur semesta itu sebagai pusat pandangan Allah gitu ya. Jadi manusia sebagai apa namanya ya cermin ya sebagai objek yang dipandang oleh Tuhan ya di fase pertama khusus kamu kan itu ya. Jadi manusia itu begitu unik ya sebagai spesies ya, bukan sebagai individu ya. Sebagai individu kita akan beda-beda. Tapi artinya kita adalah manusia bagian dari itu. Kita bagian dari yang punya keagungan. Maka ya itu benar. Makna itu benar. Tapi kalau makna itu lalu hadir dalam diri kita dalam konteks membandingkan diri dengan yang lain yang menimbulkan apa namanya merendahkan, ya itu menjadi lain. Saya kira bukan itu maksudnya. Jadi betul bahwa seluruh nama itu bisa ditaklukkan ya, kecuali nama Allah untuk satu pandangan. Dan tadi sesuai konteks-konteksnya, ta'alluq, tahakkuk, dan takhalluk. Mungkin demikian ya, Mas Ali. Baik Ustaz, jadi mungkin maknanya kita harus menerapkan nama-nama Allah itu secara proporsional ya Ustaz dan eh, tetap memahami batasan-batasan yang berlaku begitu ya Ustaz. Kemudian kami persilahkan kepada Iya, rekan-rekan yang lain. disebutnya tahakkuk. Jadi tahakkuk itu Ya, silakan Ustaz. suara saya putus nggak ya? Tidak Ustaz. Iya, jadi istilah proporsional itu istilah teknisnya itu tahakkuk. Tahakkuk itu berarti kesadaran kita sepenuhnya. Ya, sepertinya beliau terputus ya. Kita tunggu sejenak untuk beliau bergabung kembali. Mungkin bagi rekan-rekan yang lain yang mau bertanya, dipersilahkan untuk mempersiapkan pertanyaannya. Iya, Iya, Ustaz. mohon maaf ya, Saya tidak terputus stabil sebentar. jaringan saya. Jadi saya ulang lagi. Jadi
istilah proporsional itu ya betul, tapi maksudnya istilahnya adalah tahakkuk ya. Jadi tahakkuk itu kita tahu betul ya, ketika nama itu diatribusikan kepada Allah itu maknanya apa, nama yang sama atau sifat yang sama kalau diatribusikan kepada kita sebagai manusia itu apa artinya, bidangnya apa. Itu namanya tahakkuk. Jadi menjalankan sesuai dengan batasan tahakkuk yang sudah digariskan di dalam syariat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin saya Ya, silakan eh, Saudara Adriantara, dipersilakan. baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Mungkin di sini saya akan mempertanyakan terkait kedudukan asma dan sifat Tuhan. Saya dikatakan bahwa asma dan sifat Tuhan itu adalah tajalli atau manifestasi penampakan Tuhan terhadap alam semesta. Artinya makhluk itu adalah cerminan dari sifat sifat Tuhan itu sendiri. Nah, pertanyaan pertama, apakah setiap sifat-sifat pada Tuhan itu mampu dicerminkan kepada manusia yang sifatnya terbatas? Artinya ketika yang ada pada diri Tuhan itu mampu diwakilkan pada manusia, artinya kedudukan Tuhan itu mengalami kekosongan makna karena antara Tuhan, sifat Tuhan dan makhluknya itu mengalami kemeleburan satu kesatuan gitu, sehingga asma untuk porsi Tuhan itu sendiri mengalami kekosongan karena setiap asmanya itu semua termanifestasikan kepada makhluknya. Baik, terima kasih. Ya Ustadz, dapat ditangkap Langsung ya. pertanyaannya ya Ustadz. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Sebetulnya asasnya Anda harus koheren ya membahasnya dengan kemarin asas wahdatul wujud. Jadi kalau dipahami dalam kontras Tuhan yang mengada itu Maaf sesungguhnya. Ustadz, terputus suaranya Ustadz. Oh ya, sekarang gimana? Sudah. Sebentar ya, saya coba tethering ya. Ini kayaknya wifi saya. Oke, kalau saya masuk Sudah Ustadz. lebih stabil. Jadi begini, kalau asas wahdatul wujud ya, ini semoga nggak masalah saya ngomong apa adanya ya. Jadi em, tidak bisa dipahami sebagai apa namanya manifestasi terhadap makhluk. Bukan, itu kebalik. Justru eh tajalli itu ada tajalli sifatnya haki, ada hoki gitu ya, ta'ayun itu tadi itu. Jadi gimana saya membahasakannya ya? Jadi seluruh yang ada itu wujudnya adalah wujud Tuhan yang mengalami entifikasi atau ta'ayunat tertentu. Jadi nggak ada wujud makhluk dalam pengertian itu karena makhluk itu wujudnya kawam dari dasar wujud dari makhluk itu adalah wujud Tuhan yang terentifikasi. Nah, Tuhan dalam kemutlakannya tadi mengalami ta'ayunat ya dalam tanda kutip pembatasan-pembatasan ya. Zat yang dibatasi dengan sifat rahmat menjadi ar-Rahman. Nah, apakah makhluk yang adalah zuhur ahkam asma, makhluk sebagai jejak dari beroperasinya pengaruh nama-nama. Jadi bukan manifestasi. Jadi makhluk itu adalah ya jejak ya dari dominasi setiap nama. Ya. Bagaimana kita menginternalisasi akhlak Tuhan berarti merebut namanya? Ya bukanlah kita itu bagian dari itu semua gitu. Jadi sebenarnya tidak ada kontradiksi di situ, tidak ada yang sulit dipahami kalau memang asasnya Anda memahami atau berangkatnya dari perspektif pada terwujud. Nah, wujud kita ya. Jadi makhluk itu sekali lagi itu adalah asar ya.
ciptaan khalq itu asar dari tadi kan saya bacakan kosmogoninya Ibn Arabi ya. Jadi setiap nama itu efektif dan efektivitasnya itu mewujud melalui itu apa namanya realisasi hukum-hukumnya dan adalah ya, tadi ciptaan berlakunya pada ciptaan. Kira-kira demikian ya. Semoga nggak rumit ya sahabat agak ini. Mencoba memilih kata-kata yang tidak berbahaya dalam tanda kutip. Ya, bagaimana Saudara Adriantara? Apakah terjawab? Sedikit lagi bang, apa namanya kan proses memahami kan itu sebelumnya ada proses mengetahui terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya memahami sesuatu itu berangkat dari akal. Sedangkan akal kan memiliki kecenderungan mendualitaskan segala sesuatu antara sebab dan akibat. Dan untuk memahami wahdatul wujud dengan akal itu saya pribadi sangat sulit menangkap konsep ketunggalan gitu antara makhluk dan hak itu menjadi melebur satu sama lain itu secara memahaminya sangat sulit Ustaz. Sehingga saya harus membutuhkan sebuah apa ya penjelasan tambahan gitu terkait bagaimana manusia itu betul-betul dapat menerima ketunggalan, menerima kemeleburan antara hak dan makhluk gitu. Terima kasih Ustaz. Ya, tidak ada kemeleburan ya. Kemeleburan itu maksudnya apa ya? Karena wahdatul wujud itu kan wujudnya tunggal. Yang melebur apanya? Jadi kan tidak ada kemeleburan. Eh, Justru sebaliknya, kategorinya kan hanya dua. Wujud dan non-wujud, non-being. Ada dan tidak ada. Kalau Anda menetapkan ada dua jenis ada, ya maka sebaliknya dari ada dan tidak ada gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan adanya Tuhan itu tidak sama dengan adanya manusia, ya, adanya tidak sama dengan adanya manusia, maka ada bagi Tuhan negatif ditinjau ada bagi manusia. Kalau adanya manusia adalah ada aktual, maka adanya Tuhan bukan aktual. Berarti Tuhan tidak ada. Kan konsep dasar ada begitu. Jadi hanya ada atau tidak ada. Dan ada tidak ada itu kategori mental saja, bukan karena dia Adam itu kan layuh bar ya, tidak bisa di hanya 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 untuk apa namanya memudahkan tidak ada yang namanya ketiadaan. Ini juga agak sulit membahasakannya karena ketiadaan tidak bisa dijangkau. Relatif sifatnya ya. Jadi ada itu tunggal. Jadi kalau Anda mengatakan Tuhan ada, terus alam ada, atau rumah ada. Nah, kata ada sebagai predikat bagi kata Tuhan, bagi yang lain itu sama atau tidak. Kalau Anda pahami sebagai tidak sama, berarti adanya Tuhan adalah kebalikan dari adanya manusia. Kalau dipahami sebagai oposisi ya, takobul. Jadi bukan melebur, jadi kan melebur kan sekali lagi kan wahdatul wujud tidak berangkat dari dua asas yang multiplitas. Jadi seolah-olah ini. Kalau maksudnya melebur itu pengalaman fana, itu kan soal kesadaran rohani, jadi bukan bukan pemahaman ontologi. Itu beda bedanya. Maksudnya kan kadang ada ucapan orang-orang yang di level penghayatan ibadah tertentu terus merasa lebur. Misalnya kan ada kesadaran ekstrovertif disebutnya, ada kesadaran apa namanya introvertif ya istilahnya siapa Walter Stace gitu ya. Jadi orang melihat alam semesta, kemudian mengalami satu nominus gitu ya. Jadi alam itu seolah-olah sakral, suci sampai luruh menjadi satu. Itu dialami oleh banyak orang, tidak hanya orang Muslim, tidak hanya orang apa namanya Sufi gitu ya. Fridtjof Capra juga mengalami itu. Gitu. Tapi dia dirinya masih ada, ya, dia ekstrovertif. Ada yang sampai satu titik dia sudah fana. Jadi merasa kesadaran spiritualnya, alam semesta lebur jadi satu, dirinya juga hanyut dalam pusaran kesatuan. Nah ini bicara soal kesadaran rohani, bukan tentang wujud, bukan tentang ontologi. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau maksudnya yang ini, maksudnya sulit memahami soal peleburan total yang ini, ya memang itu bukan konsepsi mental, itu pengalaman rohani gitu. Kayak Anda pernah jatuh cinta atau enggak, kalau misalnya Anda minta ahli falak untuk menjelaskan, kalau Anda tidak pernah mengalami, nggak bisa gitu. Karena itu soal zauq ya, soal pengecapan langsung, eksperiensial gitu ya.
Jadi saya nggak tahu yang ditanyakan sebetulnya bagaimana. Kalau maksudnya melebur dalam arti pengalaman tadi, perjumpaan dengan Tuhan, pengalaman kerohanian, yaitu bukan soal wahdatul wujud ya. Itu memang menjadi salah satu cara untuk membuktikan kebenaran proposisi wahdatul wujud. Apa tadi pengalaman mistik. Tapi kalau soal wujud ya itu bahasan ontologi itu beda. Mungkin demikian ya. Iya ya Ustaz, makasih Ustaz. Baik, jika masih ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan, dipersilakan. Terima kasih Ya, Pak silakan Pak Ustadz. Taufik. Eh, Tadi disampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dimensi zat murni eh, sama sekali tidak bisa kita kenali, ya kan? Kemudian kalau kita membaca ayat, misalkan ada innallaha, bagaimana ya, intinya Allah itu meliputi muhitun likulli syai', misalkan Allah itu meliputi segala sesuatu. Nah, ini kita memahami ayat ini bagaimana Pak Ustadz? Apakah yang meliputi itu eh, zatnya, sifatnya, atau asmanya, atau bagaimana? Kalau dilihat dari konsep wahdatul wujud atau taskik wujud, bagaimana sih Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Wallahu muhaitum bil kafirin atau ahata bi kulli syai'in ilma. Itu kan ada ayat yang meliputi segala sesuatu dalam hal pengetahuannya. Nah, saya ingat dulu Syekh Yusuf Makassar itu ingin apa, melunakkan wahdatul wujud dengan teori ihatah atau ihatiyah itu ya. Kemeliputan Tuhan dalam konteks pengetahuan. Biasanya kalau dalam teologi memang ahata itu meliputi di mana dalam arti apa namanya pengetahuan ya. Dan nanti itu akan muncul debat ya, apakah pengetahuan Tuhan itu sifatnya kulli atau juz'i dan seterusnya yang kadang tidak semua pihak yang mengkritik yang lain itu memahami inti argumennya atau arahnya kemana dalam kalam ya. Tapi kalau dalam asas wahdatul wujud sebetulnya ahata bi kulli syai'in ilman ya seperti diargumentasikan dengan sangat baik oleh Ibnu Sina di Isyarat itu ya. eh Kalau Anda mengacu kepada asas iliyah itu kausalitas ya, maka kalau tadi seluruh wujud hierarki wujud itu asasnya kembalinya kepada wujud yang basit yang tunggal ya, maka seluruh yang terjadi di bawahnya itu secara otomatis diketahui ya atas oleh oleh Allah dalam level tadi uluhiyah ya, ketuhanan gitu. Entah dipahami, tapi distingsi memahami apakah itu dalam arti asma ya beroperasinya lewat asma memang misalnya mengetahui ya beroperasi lewat nama al-alim maha mengetahui gitu ya, bukan maha mendengar gitu. Itu kan namanya apa tadi infirat ya, insirat ayunan, jadi apa namanya individualisasi sifat-sifat sehingga sifat-sifat itu menjadi terbedakan antara satu sama yang lain. Kalau zat sebagai misteri, sebagai yang gaib tadi ya kan berbagai sifat yang ada di dalamnya secara indimat, secara terkandung itu tidak terbedakan, belum belum terindividualisasi. Nah, ketika sudah syu'un ya itu mulai terbedakan, maka tadi mengambil peran masing-masing. Nah, apakah ahata bi kulli syai'in ilman itu dalam arti yang mana? Ya, eh, kalau dalam konteksnya uluhah ya mengetahui dan lewat nama Al-Alim gitu ya, atau Al-Khabir ya, Maha Jeli. Ada banyak nama yang terlibat di situ ya, sesuai konteksnya masing-masing ya. Tapi kan sekali lagi saya tegaskan bahwa asma itu tidak bisa dipahami sebagai selain zat gitu ya. Asma itu tidak bisa dipahami selain zat. Dan hakikatul zat adalah wujud ya, eh, wujud wujud murni ya. Maka kalau yang disebut sebagai mewujudat itu adalah wujud Tuhan, tapi dalam batas dalam tanda kutip ya, dalam batas entifikasi tertentu,
maka ya seluruhnya secara otomatis dalam pengetahuan dia pasti dong, secara logis begitu. Tidak mungkin tidak gitu. Hanya tadi cara penyebutannya ya lewat asma memang. Kan di level zat kan tidak diketahui sama sekali. Mungkin demikian ya Mas Taufik, semoga saya nggak salah menangkap pertanyaannya. Iya, makasih Pak Ustadz. Masuk lagi Pak Ustadz ya. Saya pernah baca apa ya tentang itu konsep harta karun yang tersembunyi ya Pak Ustadz ya. Oh Kemudian ya, di situ hadis itu ada ya. iya kuntu kanzan makhfiyan gitu kan. Kemudian di sana ada dua teori yang disajikan. Pertama tajafi, kemudian apa ya Tajali. satunya tajali ya kan. Konsep wahdatul wujud itu adalah yang tajaliat. Maka dari konsep ini saya apa mempunyai pemahaman begini Pak Ustadz ya, seperti argumen orang-orang kebanyakan ya Pak Ustadz yang dia apa mengaku dirinya sudah belajar tentang ilmu ketuhanan apa ilmu ilmu tasawuf atau apalah irfan ya menurut ini di apa pada tataran grassroots. Jadi mereka itu argumentasinya seperti ini. Ini ada kaitannya yang dengan pertanyaan yang sebelumnya Pak Ustadz ya. Eh, Air itu ya pada apa air itu kan bisa bisa jadi apa saja. Artinya dia bisa pada apa ya pada sesuatu yang paling rendah pun dia tetap ya H2O gitu maksudnya. Paham nggak Ustaz? Saya agak susah Ya. mengilustrasikannya. Hmm. Jadi maka begitupun zatullah katanya. Pada sesuatu yang tidak dapat dikenali itu juga apa dia ada di sana meliputi gitu. Bagaimana Ustaz? Mohon diluruskan ini ada kebingungan Pak Ustaz. Iya tadi eh, ya betul ya memang yang disebut ada itu kan zat ya. Jadi mohon jeli di situ ya. Jadi kan ada di sana ada sendiri secara per definisi kan kemarin dibahas ya. Al Iya Pak wujud Ustaz. wal haq adalah al haq maksudnya sang Tuhan gitu ya. Jadi tapi jangan lupa bahwa yang maujudat itu kan dalam batasan ya, dalam ta'ayunat tertentu. Jadi kita nggak bisa mengatakan gelas ini Tuhan, itu keliru ya. Atau Eh, di Boleh motong Pak Ustaz? ya Ya, di sini sepertinya saya menangkap eh, ini hanya bahasa ya. Sepertinya kita ada saya tarik kesimpulan ini sepertinya apa ada ketakutan misalkan ya. Ketika melihat al-maujudat al-juz'iyah ya kan. Sesuatu pada level yang paling terendah. Kalau dulu ya kan, kalau dulu memang tidak ada sesuatu apapun selain Allah. Lalu kenapa kemudian segala sesuatu yang muncul ini dipisahkan dari Allah? Ini bagaimana Pak Ustadz? tidak dipisahkan, Bisa maaf, tidak dipisahkan, tapi namanya itu namanya kamal asma'i. Jadi tadi ada kamal zati ya, kesempurnaan Hmm, zat ya, yang segalanya terkandung dalamnya. Itu sebenarnya tidak ada eh, dulu dan sekarang ya, karena itu kan tidak terpisah. Ini kan kategori akal kita melihat sebelum. Sebelum itu bukan dalam waktu ya. Jadi sebelum kuntu kan sebelumnya aku adalah perbenaran tersembunyi. Jadi ada satu masa ketika Tuhan sendirian kesepian. Tidak demikian ya, terjemahannya. Ya, kita karena kita nggak punya ya, ya, ya kalau pakai kan Emmanuel kan memang kita nggak punya berpikir kecuali dalam konteks waktu itu. Maka ya kita mau nggak mau terjemahannya demikian. Tapi itu tidak dipahami sebagai satu jeda bukan ya. Tapi ya Tuhan sepenuhnya khalaq, maha mencipta, seterusnya demikian. Dan pemisahannya karena memang di level asma'i, di level asma. Jadi bukan berarti kok ada entitas yang terbebas dari zat atau wujud Tuhan. Ya nggak ada dong, karena wujudnya itu wujud Tuhan. Formnya atau ta'ayunnya tadi lewat mahiyah, lewat ya mahiyah itu keapaan. Jadi wujudnya ya ini semua ya sebetulnya bahkan begini.
Tapi semoga nggak apa-apa saya sampaikan. Di ayat yang paling jelas itu, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Kata Ibnu Arabi kan seluruh yang kita butuhkan ya, itu adalah manifestasinya Allah di level tertentu. Jadi kalau Anda butuh makanan, ya makanan itu adalah asma ilahiyah. Karena antumul fuqara. Kita semua fakir. Jadi entitas filter kontingensi itu bersifat mungkin, itu butuh kepada hal. Nah, kebutuhan kita itu kepada sesuatu, itu hakikatnya ya fakir kepada Allah. Maka segala yang dibutuhkan secara terbalik ya, mafhumnya, wal khitabnya itu, segala yang dibutuhkan itu adalah Tuhan atau Allah. Artinya dia manifestasi nama Allah dalam level tertentu. Al-Jabbar, Maha Kuasa. Salah satu Maha Keras dia. Salah satu manifestasinya adalah ya mineral, batu, air segala macam. Jadi semua hierarki wujud bahkan yang di alam syahadah, alam keras ini, alam alam fenomenal, apa sih Kak? Biasanya kita pakainya apa? Tumbuhan Ya, itu ya. alam ya. Mineral, tumbuhan, hewan, kan gitu ya kalau struktur biologis itu. Itu semua adalah manifestasi Tuhan. Wujudnya Tuhan. Tapi ini agak kata-kata ini agak ini ya, agak tricky gitu mengucapkannya juga. Tapi kalau tadi larangan menyebut mengapa dipisahkan, bukan dipisahkan itu karena secara etis ya tidak bisa kita mencoba gelas adalah Tuhan, itu nggak bisa. Atau semua karena konsep partikular itu ya, atau semua kalau dipahami sebagai komposisi ya nggak bisa demikian ya. Tapi tidak ada yang bukan Tuhan karena wujudnya adalah wujud Tuhan, cuman dari mahiyahnya. Makanya kalau asal atau wujud yang wujudnya wujud Tuhan. Kita kan mahiyah-mahiyah saja kan, kita ini kan mahiyah. Jadi wujud yang tampil dalam bentuk atau dalam keapaan seperti saya gitu ya, namanya azab dan seterusnya. Ya semoga nggak makin membingungkan. Baik, Pak Taufik, mudah-mudahan menjawab ya. Kalau belum menjawab juga mungkin kita harus memang melanjutkan sesi ini sampai 11 pertemuan untuk bisa mendapat pemahaman yang utuh mengenai pandangan wahdatul wujud yang tentu tidak dapat dijelaskan dalam beberapa SKS saja begitu. Mungkin mengingat waktu juga sudah jam 9:15. Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja mungkin ya Ustaz. Ya terima kasih, mohon maaf untuk semua Izin juga kepada persiapan yang kurang. para rekan-rekan yang lain. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian dalam pertemuan ketiga ini. Eh, Berikutnya kita masih ada sekitar 8 pertemuan lagi mungkin ya untuk sisa program Madrasah Filsafat Ibnu Arabi ini, dan kami harap kehadiran dan antusiasme rekan-rekan sekalian dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Ustadz Azam Bahtiar, MSI, yang menjadi pembicara kita pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Sangat banyak insight yang yang kita dapatkan, terutama dari bab al-asma dan as-sifat ini. Mungkin ini untuk memperkaya juga dari bahan bacaan yang sudah buku darasnya kita bagikan kepada teman-teman sekalian, kepada rekan-rekan sekalian. Mungkin bisa dibaca ulang lagi dan diiringi dengan penjelasan oleh Ustadz Azam Bahtiar barusan, supaya untuk melengkapi pemahaman kita tentang bab al-asma dan as-sifat ini. Mungkin sekian dari kami. Kami selaku panitia, mewakili panitia, pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan pertemuan ketiga pada malam hari ini. Insya Allah materinya akan segera kita share di Google Drive, akan kami bagikan linknya kemudian. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak dan mohon maaf untuk Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih banyak Bang Ali. Terima kasih.